Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kedatangan pertempuran besar. Akademi Jianan. Banyak siswa datang dan pergi di sepanjang jalan besar dengan pepohonan yang berjajar di sisinya. Energi unik yang dimiliki pria dan wanita muda tersebar di seluruh hutan. Mereka sama sekali tidak menyadari pertempuran besar yang akan segera tiba. Makanya, mereka tidak panik. Percakapan mereka semua terkait dengan adegan saat Xiao Yan muncul saat itu. Nada yang mereka gunakan dipenuhi dengan kekaguman dan kegembiraan. Xiao Yan sedang berbaring di pohon tinggi di saat santai yang langka. Dia melihat ke langit biru sementara mulutnya mengunyah rumput, yang secara bertahap mengisinya dengan kepahitan. Sudah bertahun-tahun sejak dia bisa diam-diam berbaring di akademi dan melihat langit. Sudah bertahun-tahun. Xiao Yan menutup matanya dan tanpa sadar menghela nafas pelan. Sekarang dia memikirkannya, adegan pelatihannya di Akademi Jianan saat itu masih segar di benaknya. Namun, dalam sekejap mata, dia sudah bukan lagi pemuda dulu. Memang sudah bertahun-tahun. Suara lembut tiba-tiba dikirim dari samping telinga Xiao Yan. Dia membuka matanya dan melihat ke instruktur cantik, yang memiliki sepasang kaki panjang dan seksi di sampingnya. Seringai muncul dan sudut mulutnya tanpa sadar menunjukkan senyuman menggoda. Kaki yang indah. Wajah Xiao Yu tanpa sadar memerah setelah mendengar ini. Dia memelototi Xiao Yan dengan kasar dan menegur. Kamu sudah sangat tua tapi kamu masih belum tahu bagaimana harus serius. Sudut mulut Xiao Yan tersenyum. Kedua tangannya ditempatkan di belakang kepalanya. Dia tidak mengatakan apapun. Suasana tenang ini adalah sesuatu yang sangat disukainya. Selama tahun-tahun ini, dia telah ditekan oleh Hall of Soul dan klan Hun sampai-sampai dia hampir tidak bisa bernapas. Ini karena dia mengerti bahwa hanya dengan terus berlatih dia akan bisa melarikan diri dari nasib yang hancur berkeping-keping oleh gunung besar itu. Selain itu, saat dia dihancurkan, keluarga dan klannya juga akan berakhir dengan nasib yang sama. Pertempuran besar telah tiba. Xiao Yan mengerti bahwa ini mungkin pertempuran yang menentukan. Namun, justru karena inilah hati awalnya yang tegang telah rileks secara signifikan. Dia telah melakukan semua yang dia bisa lakukan. Dia juga telah berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat dirinya sendiri. Sekarang, saatnya menunggu hasilnya. Xiao Yu duduk dengan elegan di samping Xiao Yan. Dia menoleh dan menatap wajah dengan mata menyipit. Wajah ini tampak lebih dewasa dan bertekad dibandingkan saat itu. Kelembutan asli secara samar-samar telah berkembang menjadi pesona lain. Itu adalah wajah yang bisa ditonton untuk waktu yang lama. Xiao Yu meringkuk bibir merahnya. Dia telah melihat banyak individu muda dan berbakat selama tahun-tahun ini yang dia habiskan untuk mengajar di akademi. Ada banyak di antara mereka yang mulai mengejarnya. Namun, semuanya akhirnya gagal. Ini karena dia akan selalu menggelengkan kepalanya setiap kali dia membandingkan orang-orang itu dengan orang di depannya ini. Setelah bertahun-tahun berlatih, dia mengerti betapa luar biasa dan mempesonanya pria di depannya ini. Akan lebih baik jika kita tidak memiliki hubungan darah. Kadang-kadang, beberapa pikiran aneh akan muncul di dalam hati Xiao Yu, menyebabkan wajah dan telinganya memerah sementara dia berulang kali memarahi dirinya sendiri karena tidak tahu malu di dalam hatinya. Apakah kamu memikirkan romansa? Xiao Yan telah membuka matanya pada saat yang tidak diketahui. Dia melihat ke arah instruktur wanita cantik di sampingnya, yang sedang menggigit bibir merahnya, dan bertanya sambil tersenyum.
Itu benar, mata cerah Xiao Yu berkedip kali ini sambil tersenyum manis. Jawaban ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dalam keadaan normal, Xiao Yu seharusnya mengiriminya tendangan terbang. Dia mengangkat pandangannya dan menatap mata cantik Xiao Yu. Ada sesuatu yang mengalir di dalamnya. Segera, batuk pelan dan lepaskan pandangannya. Gigi perak Xiao Yu menggigit bibir merahnya dengan kekuatan yang lebih besar setelah melihat Xiao Yan menarik pandangannya. Setelah itu, riak di dalam dirinya perlahan berkurang. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Terima kasih." Hah! Xiao Yan sekali lagi terkejut. Dia segera tertawa, "Kamu tampaknya cukup membingungkan." Ini adalah kata-kata yang diminta oleh anggota klan untuk saya sampaikan kepada Anda saat terakhir kali saya kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Xiao Yu tertawa. Xiao Yan sedikit tertegun. Senyuman di sudut mulutnya menjadi lebih hangat. Saat ini, generasi yang lebih muda dan bahkan beberapa generasi yang lebih tua dari klan Xiao menganggapmu seperti dewa. Orang lain bisa memarahi mereka, tapi jika orang itu berani mengatakan sesuatu tentang Anda, mereka pasti akan menyerang. Ada banyak anggota klan yang telah menyerbu ke berbagai sekte sendirian karena ini. Xiao Yu tertawa. Suara lembutnya tampak seolah-olah dia sedang membicarakan masalah keluarga biasa. Itu sangat hangat. Hehe, dewa mereka ini disebut sampah tidak berguna saat itu. Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa. Teman kecil. Itu adalah sesuatu dari saat kita semua masih sangat muda, namun kamu masih mengingatnya. Xiao Yu memutar matanya yang mempesona pada Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan tertawa. Dia terus mendengar Xiao Yu dengan lembut berbicara tentang masalah di klan sambil melihat ke langit biru. Dia tidak memiliki kesenangan seperti itu selama bertahun-tahun. Xiao Yu dan Xiao Mei telah kembali ke Kekaisaran Jiaman beberapa tahun yang lalu. Dikabarkan bahwa mereka sekarang adalah ahli yang bisa bertahan. Beberapa tahun lalu, klan ingin memilih kepala klan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka memilih, semua surat suara memiliki nama Anda pada mereka, menyebabkan sesepuh itu tidak bisa tertawa atau menangis. Xiao Yu berbicara dengan lembut. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti dan menatap pria di sampingnya, yang matanya tertutup. Nafas yang terakhir juga jauh lebih tenang. Pada saat ini, Xiao Yan diam seperti bayi. Xiao Yan sudah tidur. Bahkan Xiao Yu kaget setelah melihat kondisi Xiao Yan saat ini. Rasa kasihan muncul di matanya. Tangan HRR dengan hati-hati menggeser kepala Xiao Yan dan meletakkannya di kaki lembutnya. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan wajahnya. Senyuman di sudut mulutnya tampak sangat lembut. Anggota klan menyadari betapa Anda telah berkorban. Kamu telah memikul beban berat sendirian. Untuk melindungi klan, kamu telah bekerja keras sambil mempertaruhkan hidupmu. Haha, banyak teman kecil di klan melakukan yang terbaik untuk berlatih. Mereka mengatakan bahwa mereka akan dapat membantu Anda setelah menjadi lebih kuat. Cabang-cabang lebat tersebar di atas pohon raksasa yang menjulang tinggi saat angin sepoi-sepoi bertiup. Xiao Yu dengan lembut menghembuskan nafas yang harum. Dia menatap wajah tenang itu. Tangannya hendak menyentuhnya dengan lembut saat mata Xiao Yan yang awalnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Keheningan asli dengan cepat tersebar saat mata hitam itu terbuka. Ketajaman yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar sekali lagi muncul di mata hitam itu. Xiao Yu terkejut saat dia melihat wajah yang telah berubah dari damai menjadi tajam dalam sekejap. Tangannya diletakkan di bawah tanpa ada yang memperhatikan saat dia tersenyum manis. Apakah kamu bangun? Iya.
Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berdiri dan melihat ke arah langit yang jauh sebelum berkomentar dengan suara lemah. Mereka ada di sini. Xiao Yu terkejut saat mendengar ini. Karena hubungannya dengan Xiao Yan, dia mengetahui beberapa rahasia. Secara alami, dia mengerti siapa mereka yang dimaksud Xiao Yan. Mereka terlalu cepat. Xiao Yu mengerutkan kening dan berkomentar. Beritahu First Elder. Kumpulkan semua siswa. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menahannya setelah pertarungan dimulai. Xiao Yan menginstruksikan dengan suara yang dalam. Dimengerti. Xiao Yu dengan cepat mengangguk. Tubuhnya yang halus bergerak dan dia membuka langkahnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia sekali lagi berkata, "Terima kasih banyak, saudari Xiao Yu." Xiao Yu terkejut setelah mendengar bentuk alamat ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menelepon saudara perempuannya. Mereka berdua telah berselisih satu sama lain sejak mereka masih muda dan terus bertengkar satu sama lain setiap kali mereka bertemu. Haha, adik kecil yang penurut. Kakak perempuan ini sedang menunggu untuk melihatmu menunjukkan kekuatan heroikmu. Xiao Yu tiba-tiba tertawa. Dia dengan cepat terbang ke bawah. Matanya sedikit redup saat dia berbalik. Mereka adalah kakak dan adik. Xiao Yan berdiri di atas pohon dengan tangan diletakkan di belakangnya. Dia melirik sosok Xiao Yu yang turun hanya untuk menghela nafas. Dia bukan orang bodoh dan secara alami mampu melihat dengan jelas banyak hal. Namun, mungkin sangat sulit untuk mendapatkan hasil dalam hal-hal tertentu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan kesedihan di dalam hatinya. Setelah itu, matanya dengan serius melihat ke arah cakrawala. Dia bisa mendeteksi fluktuasi energi yang kuat dari tempat itu. Fluktuasi ini tidak asing baginya. Sos. Beberapa sosok melintas dan muncul saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Mereka adalah kelompok Sun Er dan Cailin. Klan Hun akan datang. Kedua wanita itu memandang ke langit dan bertanya. Xiao Yan mengangguk. Dia menunduk untuk melihat akademi. Pada saat ini, semua instruktur di akademi sedang memimpin para siswa untuk berkumpul di tempat terbuka. Suasana gelisah menyelimuti tempat ini. Semuanya, berhati-hatilah selama pertempuran ini. Xiao Yan menatap Sun Er dan Cailin di sampingnya dan dengan lembut mengingatkan. Kamu juga. Kedua wanita itu mengangguk dengan lembut. Xiao Yan tersenyum dan tiba-tiba melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Sun Er Ang Cailin di depan wajah merah mereka. Dia dengan lembut berkata, "Jika kami berhasil menyelesaikan masalah ini, kami akan mengadakan pernikahan yang megah." Iya. Ekspresi malu dan gembira melonjak di mata kedua wanita itu saat mereka mengangguk. Kehangatan terasa saat dia memeluk kedua wanita itu. Xiao Yan bergegas turun dari pohon besar dan muncul di tanah terbuka. Dia melambaikan tangannya dan retakan besar muncul di angkasa. Retakan itu mengarah ke makam surgawi. Tetua pertama, santai saja, aku sudah menginstruksikan makhluk di dalam. Mereka tidak akan merugikan siswa. Xiao Yan membuka terowongan, menatap Suqian dan berkata, "Anak kecil, terima kasih banyak." Suqian mengangguk. Dia membungkuk dalam pada Xiao Yan dan tidak berani menunda. Dengan kecepatan tinggi, dia langsung bergegas ke terowongan spasial. Para siswa yang berkerumun padat melonjak seperti air banjir. Xiao Yan sekali lagi naik ke udara setelah para siswa memasuki makam surgawi. Dia melihat ke kejauhan. Setelah itu, awan hitam dengan cepat terbang secepat kilat. Aura seperti monster menyebar di awan hitam.
Xiao Yan menghela nafas panjang dan mengepalkan tinjunya saat dia melihat bumi yang bergetar seperti momentum. Tentara aliansi telah tiba. Xiao Yan menghela napas. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke langit utara. Ruang di tempat itu bergetar hebat dan banyak sosok muncul dari berbagai tempat. Itu memotong ruang yang jauh, membawa suara angin deras yang bergema di langit saat mereka bergegas menuju Akademi Jianan. Sebuah kebanggaan tiba-tiba melonjak di hati Xiao Yan saat dia melihat formasi yang tersebar di langit. Dia mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Raungan itu seperti guntur yang bergemuruh di langit. Itu bisa dengan jelas terdengar dalam radius 50 km. Klan Hun, jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung sampai kamu kenyang. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.